Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Apelia Angel Ambarita, NIM 18404884. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Pagi semester 6 STIE Sultan Agung Pematang, Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam kantor akuntan publik. Akuntan publik adalah sebuah ungkapan yang artinya akuntan yang memberikan jasa pelayanan akuntansi kepada masyarakat. Jadi, arti akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasa pelayanan akuntansi kepada masyarakat atau akuntan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka kantor akuntan swasta. Etika bisnis akuntan publik. Etika dalam bisnis akuntan publik itu sangat diperlukan untuk mengatur perilaku para akuntan dalam melakukan profesinya. Dalam melakukan profesi akuntan di Indonesia, diatur oleh suatu kode etik profesi, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia, yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota seprofesi, dan juga dengan masyarakat. Oke, langsung saja ke kasus 9 Cup yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1997. Koordinator ICW, Teten Masduki, kepada wartawan di Jakarta, Kamis mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut, termasuk diantaranya bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan kantor akuntan publik tersebut adalah AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan 9 KAP itu tidak ringan. Mereka mencurigai ke-9 KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Adapun analisisnya adalah seorang akuntan yang profesional diharapkan dapat berpegang teguh pada tugas umum profesional dan berpegang teguh pada standar spesifik yang ditetapkan oleh badan profesional. Kadangkala, penyimpangan dari norma yang diharapkan ini semua bisa mengakibatkan berkurangnya kredibilitas atau kepercayaan di dalam profesi tersebut secara keseluruhan. Sebagai contohnya, kasus di atas merupakan contoh penyimpangan profesi sebagai seorang akuntan. Terdapat pelanggaran tanggung jawab profesi terhadap kasus tersebut. Sungguh sangat disayangkan suatu kantor akuntan publik yang harusnya memiliki etika profesi tanggung jawab yang baik, justru menyalahi aturan. Sebuah kantor akuntan publik harusnya mengetahui etika profesinya, bukan malah berperilaku menyalahi aturan dengan melakukan kolusi yang membuat kepercayaan publik berkurang. Seorang akuntan publik seharusnya dapat menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat. Salah satunya adalah jasa asuransi. Jasa asuransi adalah
jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Demikian penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.